Untuk lebih lengkapnya kami ajak Anda berbincang bersama dengan PLT Juru Bicara KPK, Mas Ali Fikri. Selamat sore, kami ingin tahu bagaimana kronologi penangkapan Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin. Baik, Mas Andro, terima kasih. Jadi tentu kegiatan tangkap tangan ini kan diawali dengan adanya laporan masyarakat ya yang diterima oleh KPK yang kemudian diverifikasi, ditelaah, laporan dimaksud, yang kemudian tim KPK menemukan indikasi memang benar ada dugaan korupsi ya. Dan kemudian kemarin malam sampai tadi pagi tim bergerak untuk menangkap pihak-pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi ya, berupa adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang di beberapa tempat ya. Ada yang di Bandung dan juga di Cibinong ya, Kabupaten Bogor begitu, Mas Andro. Ya, ini kan dugaan OTT penerimaan suap. Suap terkait dengan proyek apa dan berapa besar nominalnya, Mas Ali Fikri? Iya, Mbak Tisa. Jadi ini terkait dengan adanya pemberian dan penerimaan ya suap. Tadi kan beberapa pihak sudah kami sampaikan, ada bupati ya, kemudian ada juga beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat begitu. Nah, dugaan kemudian adanya tangkap tangan ini terkait dengan suap pengurusan temuan laporan keuangan ya di pemerintahan Kabupaten Bogor begitu. Jadi dengan adanya audit ya dari pihak BPK perwakilan Jawa Barat, diduga kemudian ada transaksional di sana terkait dengan temuan-temuan laporan BPK dimaksud begitu. Mas Ali Dan Fikri. ini terus akan kami dalami ya, Mas Andro, Mbak Tisa, terus kami dalami terkait dengan motif ya dari para pihak kemudian sehingga diduga ada pemberian dan penerimaan suap begitu. Kami ingin tahu ini pihak yang terlibat ini apakah hanya lingkup pemerintah saja atau ada pihak swasta, korporasi yang memberikan suap kepada internal Bupati Bogor? Terkait ini sejauh ini KPK mengamankan 12 orang ya, Mas Andro. Jadi ada 12 orang yang terdiri dari Bupati Bogor, beberapa orang pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, serta beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat begitu ya. Tadi kami sebutkan ada pemberian dan penerimaan. Ditemukan juga dalam kegiatan tangkap tangan ini bukti berupa uang ya dalam pecahan rupiah gitu, yang saat ini masih dihitung dan dikonfirmasi ya kepada pihak-pihak yang ditangkap tadi, yang saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh tim. Kemudian tentu kan kami akan terus mendalami terkait dengan sumber dana ya, sumber uang yang diduga diberikan dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor kepada pihak auditor, pada BPK gitu ya, terkait tadi dengan temuan laporan keuangan. Ya, Jadi itu memang laporan keuangan pengadaannya apa? Apakah sebuah kegiatan tertentu atau pengadaan barang dan jasa, Mas Ali Fikri? Sejauh ini laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Bogor, Mbak Tisa. Jadi kan setiap laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Bogor dilakukan audit kan gitu ya, setiap tahun oleh BPK, dalam ini adalah perwakilan Jawa Barat. Maksud kami seperti ini, Mas Ali Fikri. Ada transaksinya begitu. Mas Ali Fikri, apakah ada transaksi yang dimanipulasi oleh pihak Bupati Bogor ini? Dugaan sementara bagaimana, Mas? Nah, ini yang akan terus kami dalami, Mas Andro ya. Terkait dengan tadi informasi awal kan masih terkait dengan temuan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga ada transaksi di sana kan begitu ya. Transaksi mencurigakannya berapa, Mas Ali Fikri? Kenapa? Transaksi mencurigakan yang dianggap tidak match setelah dilakukan audit dengan laporan keuangan tersebut berapa besarannya? Iya, mengenai materi ini Mbak Tisa, kami masih terus melakukan pendalaman ya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi ya. Melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak ini. Makanya kemudian kan tadi kami sampaikan ada beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan ASN, pemerintahan Kabupaten Bogor ya, selain bupatinya begitu. Nah, kami tentu fokus pada persoalan bahwa kemudian ada pemberian, dugaan pemberian dan penerimaan uang gitu ya di dalam proses pengurusan laporan keuangan ini begitu. Berarti yang memberikan siapa, Mas Ali Fikri? Diduga pemberian ini kan dari pemerintahan Kabupaten Bogor tadi kepada pihak auditor tentunya kan. Tetapi kemudian kan kami tentu akan dalami pula sumber dananya dari mana kan begitu ya. Apakah juga ada dugaan pemberian ataupun penerimaan dari pihak lain nih terkait dengan
misalnya proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, begitu kan. Jadi memang ini kami sampaikan di awal bahwa fokus kami masih kepada dugaan adanya pemberian dan penerimaan suap terkait dengan pengurusan laporan keuangan ini dulu, begitu ya, yang melibatkan tadi Bupati dengan pihak BPK perwakilan Jawa Barat. Baik. Itu nanti terus akan kami kembangkan melalui proses pemeriksaan lebih lanjut ketika ternyata nanti di dalam proses analisa, di dalam proses gelar perkara, ya, disimpulkan benar ditemukan ada peristiwa pidana, ya, ada pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tentu berikutnya kami akan kembangkan lebih jauh begitu. Terima kasih PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah bergabung di Kabar Petang.